Hari ini sendiri. Iya. Single. Iya. Di situ dekat Syama itu kayak mana? Joe. All the English speaker receive the English version? Yeah. Good. Bagus. Or gila. Astaga. Oke, selamat malam Sagi. Malam. Ya, hari ini khusus saya menggantikan Pak Brand yang ada di sini. Bukan yang tidak ada di sini, tapi dia ada. Di sini pengajaran Kamis ini semua udah ada ya. Cewek-cewek, cowok-cowok kerja ya kan. Ini 2-0 ini depan ini. Ada yang mau? Daripada kosong. Hari ini saya tidak tahu seberapa banyak Bapak Ibu Saudara menyadari apa yang Tuhan lakukan kepada kita di dalam beberapa minggu ini. Ya kan? Tuhan meminta kita untuk sepertinya untuk naik level dalam persembahan kita kepadanya yang melalui penyembahan. Semua merasakan hal itu? Ya kan? Sehingga pengajaran hari ini saya beri judul The Worship. Ya. Penyembahan itu sendiri. Karena akhirnya beberapa waktu banyak yang kadang tanya atau apa, coba deh tak kasih sedikit. Ya. Ini bukan semua bahan yang saya punya tentang worship, tapi sedikit sesuatu yang saya rasa paling enggak menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Saya mulai dari sini, Matius 16 ayat 15 sampai 16. Matius 16 ayat 15 sampai 16 di sini dikatakan lalu Yesus bertanya kepada mereka. Mereka siapa di sini? Oke, tetapi apa katamu siapa aku ini? Ya kan? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara specifically itu berisi tentang pengakuan si Simon Petrus tentang siapa Yesus itu dan pengakuan tentang siapa Tuhan itulah worship. Itulah penyembahan. Tentang siapa Tuhan itu sendiri. Kan pertanyaannya sering nih, apa itu worship bagi kita, betul? Itu menjadi pertanyaan untuk kita hari ini. Nah, di sini yang kita mau lihat bahwa saya mau kasih tahu bahwa worship adalah tentang pernyataan siapa Dia. Siapa Tuhan itu. Yang sedang dilakukan Petrus di ayat ini tidak nampak seperti penyembahan yang dekat sama kita, tapi inilah penyembahan itu Bapak Ibu Saudara. Ini hanya satu dari banyak ayat yang lain yang saya bisa pakai. Tapi ini yang begitu jelas, yang sedang dilakukan Petrus adalah penyembahan. Karena adanya ungkapan, adanya pernyataan yang keluar dari hidup Petrus untuk menyatakan tentang kepribadian Yesus itu sendiri. Siapa Yesus itu? Semua kita lahir di zaman di mana worship adalah suatu bentuk dari ibadah gereja. Ya kan? Kita mengenal
sebagai worship itu sebagai satu tatanan dari sebuah ibadah dan setiap ibadah itu ada. Tapi sebenarnya lebih dalam dari itu. Karena worship jauh lebih dari hanya lagu yang kita nyanyikan. Bahkan di beberapa gereja bagi mereka kata worship ini selalu nge-refer atau diartikan sebagai lagu rohani yang pelan. Padahal tidak, mereka menganggap worship selalu slow Christian song. Tidak. Hari ini saya mau memperjelas bahwa menyanyikan lagu rohani pelan bukan berarti kamu sedang worship Tuhan. Petrus mengakui dengan mulutnya siapa Tuhan itu, dan situasi itu hanya Petrus yang melihat dan menyatakan kebenaran tentang siapa Tuhan itu. Ini menariknya. Pertama yang perlu harus dilihat di sini, yang Petrus ungkapkan tentang siapa Tuhan adalah hasil dari hubungan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Kedua, dari semua murid-murid yang bersama dengan Yesus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, hanya Petrus saja yang dapat mengungkapkan dari dalam dirinya kebenaran tentang Tuhan. Bayangkan, padahal murid-murid yang lain juga menghabiskan waktu bersama Yesus. Artinya, walaupun kamu Kristen sepanjang umur, belum berarti kamu bisa menyembah Tuhan dengan benar. Karena penyembahan hanya keluar dari mulut seseorang yang memiliki hubungan dengan Yesus. Suatu saat saya duduk di sini di Holy Ground, Bapak Ibu Saudara, ada situasi agak awkward, aneh dikit. Ya, ada rombongan datang. Waktu saya lagi coba kerja di sini. Ternyata salah satu dari mereka teman kuliah saya, ya kami saling sapa, hai apa kabar gitu kan, mantap dan lain-lain, ya baik ya. Kemudian dia narik seseorang dari rombongan itu yang kelihatannya seperti sangat dihormati oleh mereka. Ya saya salaman aja, oh ya. Teman saya bilang, tahu bapak ini nggak? Saya nggak tahu gitu, nggak kenal. Siapa dia? Gitu. Saya bilang, oh mau jawab nggak tahu, nggak enak ya kan. Mau iya tapi sok tahu gitu kan. Tapi terus diam aja. Terus teman saya terus katakan namanya, tahu nggak bapak ini? Gitu. Saya bahkan lupa namanya hari ini. Saya spontan saya katakan, oh belum pernah dengar. Saya lihat muka bapak itu langsung aneh liatin saya. Dia ngerasa bahwa semua orang kenal dia, tapi saya nggak kenal siapa dia. Dia kelihatan aneh, tapi sepertinya dia benar-benar sudah merasa bahwa harusnya semua orang Kristen kenal dia. Gitu. Saya sih lebih kenal Yesus ya pada dia. Gitu. Sampai di rumah saya coba cek di Google, ya lihatin, oh saya nggak kenal dia, tapi saya coba cek gitu ya. Siapa orang ini? Ternyata dia seorang pengajar penginjilan ke orang-orang Muslim yang pengikutnya juga banyak, pengajarannya, dan dia cukup lumayan. Tapi yang menariknya adalah gini, saya bisa lihat orang-orang yang di rombongan itu yang datang bersama dia itu begitu memuja orang ini, begitu menghormati orang ini, bahkan sampai bersalaman tuh, gitu. Orang-orang yang datang ke dia. Nah saya bersalaman biasa aja gitu. Ya, respon saya sangat berbeda dengan orang-orang itu. Karena apa? Karena saya nggak kenal dia, tapi orang-orang yang datang sama dia kenal siapa dia, ya kan? Jadi saya tidak memberi hormat kepada bapak itu karena saya tidak tahu siapa dia. Mau dikasih tahu juga, kalau cuma dikasih tahu hari itu juga saya bingung juga mau ngapain kan gitu. Saya tidak memuja bapak itu karena ya memang saya tidak sama sekali benar-benar kenal siapa dia itu. Ini masalahnya. Terkadang saya lihat beberapa dari bapak ibu saudara di dalam ibadah penyembahan kita
tidak bisa menyembah dengan mulut ini, dan saya mulai bertanya-tanya, kira-kira jangan-jangan orang-orang ini tidak mengenal Tuhan. Karena hanya orang yang nggak mengenal Tuhan yang nggak bisa ngeluarin apapun tentang Tuhan. Ya nggak sih? Tidak akan ada ungkapan apapun yang keluar dari dirimu kalau kamu nggak kenal Tuhan itu. Lihat, padahal worship itu sendiri adalah pernyataan ungkapan tentang siapa Tuhan itu. Ingat hal ini Bapak Ibu Saudara. Adalah pernyataan siapa Tuhan itu. Kadang kita nyanyikan mulia, ya kan? Kadang kita nyanyi apa namanya? Mighty One, ya, Mighty One, ya kan? Itu kan tentang dia ya, mighty, tentang siapa Tuhan gitu. Siapa Tuhannya? Mulia, perkasa, ajaib, itu Tuhan. Dan Petrus ngomong, oh engkaulah Tuhan dan juru selamat. Dan itulah menggambarkan dia benar-benar mengungkapkan tentang siapa Tuhan. Jauh berbeda, ya. Di pengajaran ini aku nggak akan mengarah ke praise, tapi itu nanti lain aja. Oke. Bapak Ibu Saudara, saya ajak ke Ayub. Jadi harus diingat bahwa worship adalah ungkapan tentang siapa Tuhan. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Oke. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Karena katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kata menyembah di ayat ini Bapak Ibu Saudara di dalam Ibraninya adalah syaka. Ya gitu ngomongnya kalau nggak salah. Pokoknya nanti dicek sendiri ya. Syaka ini berarti sikap sujud, tersungkur, dan untuk menghormati atau juga merendahkan diri, berlutut sampai dahinya ke tanah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa lihat di sini adalah Ayub jelas dia menyatakan sesuatu tentang Tuhan dari mulutnya di ayat 21-nya. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, penyembahan yang benar-benar keluar dari dirimu terhadap seseorang yang kamu sembah, yang sangat-sangat kamu hormati, penyembahan itu juga akan terlihat di dalam sikap tubuhmu. Bisa mengerti? Di ayat 21 memperlihatkan gimana Ayub mengenal Tuhan dan apa yang menjadi ungkapannya, mulutnya. Tetapi lihat, penyembahan tidak hanya di mulut saja, tetapi juga seluruh tubuhnya juga. Contohnya, ada beberapa budaya hormat di dunia ini, ya kan? Macam-macam. Ada yang membungkukkan diri, ya kan? Hai, ya kan? Misalnya kayak gitu. Ada yang menyatukan tangan, monggo, ya kan? Monggo gitu. Dan kamu lakukan itu tanpa paksaan. Kita melakukan itu bahkan secara otomatis saat kita tahu orang itu layak dihormati. Ya enggak sih? Pernah enggak kamu lewat orang yang lebih tua yang kamu hormati, kamu udah otomatis aja gitu. Karena kamu kenal orang itu dan kamu hormati orang itu. Nah, mereka melakukannya tanpa paksaan dan kita pun juga gitu. Yes, worship itu adalah ungkapan yang keluar dari diri kita tentang siapa dia. Tetapi pahami hal ini. Kalau kamu benar-benar tahu siapa orang itu, ungkapan yang akan keluar dari dirimu juga akan terlihat pada sikap tubuhmu juga.
Bisa mengerti? Ya. Yang saya coba katakan di sini adalah tidak ada orang yang menyembah tanpa melakukan apapun. Kalau kamu benar-benar mengenali Tuhan dan dari pengenalanmu itu kamu menghormati Tuhan benar-benar, sujud menyembah bukan hal yang aneh untuk kamu lakukan. Mengangkat tangan bukan hal yang berat untuk kamu lakukan kalau kamu mengenali benar-benar siapa Tuhan yang kamu sembah. Setuju? Ya. Lihat hal ini. Bapak Ibu Saudara. Ini beberapa hal yang harus dicatat. Belum sampai situ. Kenapa ada slide lagi nih? Penyembahan yang benar-benar keluar dari dirimu terhadap seseorang yang sangat-sangat kamu hormati dan fisikmu akan juga bergerak tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara. Bentar, ini kok double ini kayaknya. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa, kalau kita benar-benar mengenali Tuhan, pengenalan kamu dengan hormat itu, sehingga ada beberapa ekspresi yang muncul untuk tubuh ini, gitu. Tubuh ini. Ini list beberapa penyembahan yang saya temukan, ekspresi dari penyembahan yang saya temukan di dalam Alkitab. Ya, salah satu boleh baca di Mazmur 51 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Lihat sebuah permintaan untuk Tuhan, biarlah mulut ini keluar puji-pujian dan penyembahan dari itu. Ada juga akhirnya dengan mulut itu bentuknya macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ayat-ayat ini dicatat aja, kita tidak akan baca semuanya. Ya, ada berkata-kata. Jadi berkata-kata juga adalah bentuk dari penyembahan itu. Oke. Jadi kalau kamu minder, suaramu tidak bagus, nggak apa-apa, katakan aja gitu. Kalau Tuhan besar, Tuhan baik, ya kan, Tuhan mulia, ngomong nggak apa-apa. Oke. Yang kedua adalah bernyanyi. Bernyanyi adalah bagian dari apa yang keluar sebagai penyembahanmu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan juga ada berseru, haleluya, gitu. Berteriak, itu bagian dari apa yang akan muncul dari tubuhmu kalau kamu menyembah dan memuji Tuhan. Catat baik-baik, ini semua adalah ekspresi dari mulut kita. Tidak hanya itu, tangan juga saya temukan. Tangan ini ada di Keluaran 17, ada di Mazmur 28, Bapak Ibu Saudara. Mengangkat tangan bisa ditemukan di situ. Ya, mengangkat tangan adalah bagian dari apa yang boleh kamu lakukan dan akan kamu lakukan waktu kamu menyembah. Surabaya di tempat ini kadang kamu nggak mikir untuk mengangkat tangan. Ya nggak sih? Kamu nggak perlu mikir untuk mengangkat tangan untuk Tuhan. Angkat tangan aja. Karena kamu udah kenal siapa yang mau datang. Angkat tangan. Itu. Ada juga tangan ini juga bisa dipakai untuk main rebana. Atau main musik, ya bermain musik. Itu bagian dari penyembahanmu untuk teman-teman yang bermain musik. Tanganmu sedang menyembah untuk Tuhan. Ya. Juga di sini menggunakan tangan, jelas tepuk tangan. Ya kan? Kita bertepuk tangan ada di Alkitab adalah bentuk dari ekspresi penyembahan dan pujian itu. Ada anggota tubuh lain, yaitu adalah berdiri juga bagiannya. Gitu. Kadang kita secara refleks ada orang yang mau pulang karena tahu mereka orang yang kita hormati langsung berdiri cepet gitu, salaman. Itu bagian dari itu. Bersujud, saya udah bicara tentang sebelumnya gitu. Menari dan melompat juga bagian dari apa yang akan muncul dari tubuh ini juga waktu kamu menyembah. Ingat Ayub tadi menyembah dengan mulut aja, tetapi penyembahan yang sebenarnya adalah juga ada dorongan untuk tubuhmu melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara. List ini untuk saya menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Catat dan dengar hal ini. Bahwa ekspresi penyembahan yang kita lakukan di komunitas ini tidak salah.
Ada amin? Amen. Tidak melebihi dari yang seharusnya. Yang jelas bisa dilihat bahwa yang kita lakukan adalah ekspresi yang alkitabiah. Ya nggak sih? Saya lihat semua ada loh. Kita melompat, betul? Kita menari. Kita bayar tepuk tangan. Kita berkata-kata. Kita bernyanyi, bermain musik. Angkat tangan, dua tangan. Ini semua ada. Kita tidak buat-buat, tetapi saya percaya betul adalah kalau roh yang sama menggerakkan orang-orang di cerita ini, roh yang sama menggerakkan kita untuk menyembahnya sama juga. Ya kan? Ingat hal ini Bapak Ibu Saudara, tentang penyembahan. Penyembahan adalah tentang menyembahnya dengan seluruh hidup dan tubuh ini juga. Ya, tubuh ini juga nyembah Tuhan, tidak hanya dengan kata-kata. Ya. Ini kadang yang kita juga sebut ekspresi dalam penyembahan. Penyembahan itu ada ekspresinya. Dan ekspresi itu ada yang terlalu berlebihan, tapi sejauh ini saya rasa apa yang kita lakukan tetaplah kebenaran. Ya kan? Semua kita lakukan ini. Dan semua ada dan kita bisa lihat itu semua ada di dalam Alkitab. Saya ajak teman-teman kita ke Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sebagai catatan, Yesus sedang mengutip hukum Tuhan di Ulangan 6:13 kalau mau dicatat. Ya, dia sedang mengutip Ulangan 6:13 di sini. Di dalam ayat ini, kata penyembahan ini pakai kata proskuneo, Bapak Ibu Saudara. Proskuneo ini adalah sikap penghormatan atau penundukan diri dari posisi pelayan yang mengasihi tuannya. Seperti anjing mencium dan menjilat tangan tuannya. Inilah proskuneo. Ada satu lagi yang kadang dipakai tapi lebih jarang di Perjanjian Baru. Sehingga saya tidak taruhkan. Lebih ke proskuneo aja. Oke? Yang penyembahan tidak hanya tentang ungkapan pernyataan tentang siapa Tuhan. Tetapi penyembahan juga adalah bentuk dari pelayanan kita kepada Tuhan. Tetapi, katakan tetapi. Pelayanan yang keluar dari kedekatan antara kita dengan Tuhan itu yang dirindukan Tuhan. Melayani Tuhan dan karena Dia mengasihi kita lebih dulu dan kita meresponi dengan kasih itu juga. Itulah penyembahan. Ya. Apa yang kamu lihat kalau ada seekor anjing, ya, yang begitu lihat tuannya, terus anjing itu lari, langsung ke tuannya dan menjilati tangan tuannya. Kira-kira apa yang teman-teman lihat dari itu? Good dog. Good dog. Kasihnya, ya, kesetiaannya, ya kan? Rasa sayangnya kalau anjing itu ke tuannya, ya kan? Ingat hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat gimana anjing itu senang banget kalau tuannya datang. Sayang banget kalau tuannya datang. Bisa dilihat ada hubungan erat antara mereka berdua karena respon si anjing itu terhadap tuan itu. Ya kan? Ingat hal ini. Penyembahan bukan tentang bernyanyi lagu saja. Kok bernyanyi lagu saya nih. Tetapi tentang bagaimana kita melayani Tuhan
yang kita sayangi dan kita cintai. I love Jesus so much. How about you? Ya. Dan itulah yang kita mau lakukan ketika kita menyembah. Dan saat pujian dan penyembahan dimanapun termasuk di sini, saya mau menyambut kedatangan Tuhan seperti anjing yang menyambut pemiliknya. Pemiliknya yang dia kasihi banget, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bicara tentang melayani, teman-teman. Kalau bicara tentang melayani, ini catatan bahwa semua orang bisa banget untuk mengaku menjadi pelayan. Tetapi pelayan yang sesungguhnya adalah mereka yang memberikan sesuatu yang tuannya sukai. Kita akan gagal menjadi pelayan kalau kita memberi apa yang kita suka untuk mereka. Masalah yang kita berikan mungkin bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan meminta kamu untuk kamu angkat tangan ke atas, tapi karena kamu sukanya, oke, aku sukanya angkat tangan begini aja. Ya kan? Mungkin kamu rasa kamu tetap melakukannya, tapi kalau itu bukan yang Tuhan mau, itu sedikit berbeda. Kalau kamu lakukan itu, kamu sedang gagal untuk melayani dia. Walaupun pada akhirnya kamu rasa, aku udah lakukan kok. Tapi kamu sedang melakukan sesuatu yang kamu suka, bukan yang disukai dia. Kira-kira cewek-cewek kalau ada cowok deketin kamu dan cowok itu lakukan banyak hal untuk kamu, tapi sebenarnya bukan yang kamu suka. Kira-kira gimana? Ya kan? Bahayanya kadang kita kayak gitu sama Tuhan. Ya nggak sih? Bahaya banget. Persembahan itu bicara tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Penyembahan kok, persembahan. Bicara tentang menyenangkan hati Tuhan. Ada pujian lama namanya, menyenangkanmu, senangkanmu, ya kan? Lagunya aja udah kayak gitu. Dan itu mengungkapkan kalau memang itu tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita harus benar-benar tahu apa yang Tuhan sukai untuk kita boleh sembah Dia. Gitu. Ingat hal ini, yang lain adalah penyembahan adalah cara kita melayani Tuhan. Pertanyaannya, kira-kira renungkan, apakah worshipmu sekarang menggambarkan kalau kamu melayani Tuhan yang kamu kasihi? Apakah kapasitas atau bentuk worshipmu sekarang cukup menunjukkan kalau kamu mengasihi Tuhan? Itu pertanyaan yang penting untuk diri kita sendiri semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, worship adalah tentang pernyataan tentang siapa Dia melalui seluruh tubuh hidup kita ini, yang juga adalah bagaimana kita melayani Tuhan. Sedikit kompleks tapi semuanya ini ada. Gitu loh. Semuanya tentang siapa Dia dengan seluruh tubuh dan hidup kita ini. Disitulah bagaimana kita melayani Tuhan. Nah, bahaya yang bisa terjadi adalah kalau kamu pura-pura menyembah Tuhan, pura-pura melayani Tuhan. Kamu menyembah tetapi sebenarnya hatimu enggak. Atau kamu menyembah karena ya biasanya yang lain juga nyembah, ya aku menyembahlah gitu kan. Nah, itu bahaya juga. Kita lihat Amos yuk, gimana caranya Tuhan marah untuk hal itu.
Amos 5 ayat 21 sampai 23. Dari situ, aku membenci dan menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Tuhan gak suka sama ibadah-ibadahnya. Sungguh apabila kau mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun dan tidak mau pandang. Aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian dan nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak aku dengar. Di ayat 32 ini Bapak 23 ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak suka nyanyian-nyanyian mereka, tidak suka musik mereka. Tahu nggak sih, tidak semua nyanyian Tuhan sukai. Jadi kalau Anda 1 jam nyanyi di sini, bahayanya adalah belum tentu nyanyian itu engkau Tuhan sukai. Nah loh, bahaya. Tuhan cuma suka beberapa genre aja, teman-teman. Dia suka pop, dia suka rock, ya. Yang jelas Tuhan nggak suka dangdut, ya kan? Ya bercanda aja. Ayat ini memperlihatkan bahwa dimungkinkan, sangat dimungkinkan dan bisa ada kemungkinan bahwa penyembahan kita bisa tidak disukai sama Tuhan. Ada alasan kenapa Tuhan negur umat Israel pada waktu itu. Tapi saya cuma mau kasih layar aja untuk teman-teman coba mikirin. Oke, bisa banget ya Tuhan nggak suka nyanyian kita. Bisa banget Tuhan nggak suka penyembahanmu. Bisa banget Tuhan tidak suka sama sekali dan bahkan mengindahkan penyembahanmu itu. Kalau penyembahan yang nggak keluar dari hati yang mengenal, kalau penyembahan yang tidak melayani Dia sebagai Tuhan, kalau penyembahanmu tidak melibatkan sedikit pun tubuhmu, karena inilah apa yang saya lihat sejauh ini. Ya, saya saja melihatnya, tidak yakin kalau kadang saya melihat teman-teman menyembah di sini, saya nggak yakin kalau teman-teman menyembah beneran. Jujur aja. Ya kamu mungkin ikut nyanyi lagu-lagu yang kami nyanyikan. Tapi kalau menyembah, kadang saya bisa lihat belum tentu menyembah. Saya tidak tahu untuk Bapak Ibu Saudara, tapi ayat ini cukup memberi warning sign. Jadi cuma ada 2 pilihan nih. Kalau kamu mau menyembah, menyembahlah dengan benar atau tidak usah sama sekali. Daripada engkau menyembah dan bagi Tuhan itulah sesuatu yang memuakan. Karena bisa banget Tuhan nolak penyembahanmu. Jadi harus hati-hati. Bisa mengerti sampai sini? Saya harap sih. Saya sudah lama nggak ngajar sampai lupa gimana cara ngajar. Di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kalau ngomongin penyembahan nggak afdol kalau nggak nyinggung ayat ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tuhan itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Salah satu ayat kesukaan saya banget ini. Ya. Tuhan dikatakan di sini, Tuhan mau penyembah-penyembah. Tuhan mau orang-orangnya
yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya nggak sih? Nah, kalau mau ngomongin kata-katanya lebih gini, Tuhan mau proskunetes yang proskuneo di dalam pneuma dan aletheia. Itu bahasa Yunani-nya. Ya kan? Wow, thank you Brenci. Ini kata-kata Yunani yang familiar untuk kita semua, ya kan? Enggak. Aletheia, pneuma, masa enggak familiar? Ya kan? Ya proskuneo mungkin baru kali ini. Proskenetes mungkin baru kali ini. Ya. Proskunetes adalah orangnya. Nonnya, proskuneo adalah penyembahannya. Ya. Jadi yang Tuhan mau adalah mereka yang menyembah di dalam pneuma dan aletheia. Bicara tentang pneuma, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang roh, kita sudah punya Roh Kudus. Amin. Ada yang nggak punya? Kita minta hari ini punya. Ya beres, ya kan? Roh yang akan ajarkan kamu berseru Aba ya Bapa. Asal kamu menyerahkan diri atau menyerah kepada Roh, percaya nggak percaya Bapak Ibu Saudara? Itu yang sering saya lakukan. Kalau tubuh ini nggak enak, nggak ngerasa apa-apa, ya memang nggak moodnya untuk lakukan apapun untuk Tuhan, serahkan aja ke Roh dan Roh ambil alih hidupmu, dan Roh itu yang ajarin kamu berseru Aba ya Bapa ke Tuhan. Ajarin kamu nyembah, ya, ajarin kamu benar-benar teriak kepada Tuhan. Asal kamu menyerahin dirimu kepada Roh, Roh akan ajarin itu. Nah, untuk kebenaran, aletheia berarti kebenaran yang benar. Yang sungguh-sungguh alias jujur, murni, yang sebenarnya. Gitu. Saya lebih suka dengan kata jujur aja di sini. Ya, karena kita mengetahui ini semua malam hari ini bahwa menyembah itu dari pengenalan akan Tuhan, menyembah itu benar-benar harus dari pengakuan tentang Dia, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu harus diperhatikan adalah worship itu harus jujur. Tahu kata jujur kan? Jujur itu nggak bohong, harus real. Itu. Bahayanya adalah kita hafalin kata-kata rohani tentang Tuhan dan kita cuma ngomong doang. Siapa yang suka digombalin di sini? Nggak ada kan? Harus nyata, harus sungguh-sungguh gitu. Dan Tuhan mau yang real, bukan pura-pura, bukan juga ikut-ikutan. Bisa mengerti? Penyembahan adalah ungkapan tentang Dia yang benar-benar. Katakan benar-benar. Yang benar-benar keluar dari dirimu. Karena pengenalanmu tentang siapa Dia. Kalau kamu kenalnya Dia cuma sebagai gembala yang ajaib, kamu ngomong gembala yang ajaib terus juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngomong sesuatu cuma karena indah doang, itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Penyembahan adalah sikap tubuh yang benar-benar terdorong dari hati yang mengenal Dia juga. Jadi kalau angkat tangan harus benar-benar jujur kalau kamu lakukan itu. Penyembahan yang melayani apa yang Dia sukai, itu juga yang harus kita lihat. Semua yang kita lakukan haruslah sungguh-sungguh. Alias bukan sungguh-sungguh itu bisa dua arti soalnya. Bisa serius banget. Tapi sungguh-sungguh juga di dalam bahasa Indonesia itu artinya juga adalah jujur, benar-benar mati, benar-benar semuanya gitu, ya, benar-benar itulah apa adanya gitu. Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Bentar, kok laptopnya mati gitu. Ya, thank you, Pak.
Saya punya pertanyaan teman-teman, seberapa teman-teman mengenal Tuhan? Kira-kira apakah seluruh penyembahanmu keluar dari pengenalanmu kepada Tuhan? Pertanyaannya kan begitu. Kira-kira apakah semua penyembahanmu sejauh ini adalah aletheia? Apakah penyembahanmu sejauh ini sampai hari ini kepada Tuhan apakah jujur atau ikut-ikutan? Itu pertanyaan yang kita harus renungkan ke diri kita masing-masing hari ini, supaya kita mendapat perubahan. Karena kita mau berubah, haleluya. Ya. Saya kenali betul Tuhan saya. Tahu gak sih? Tuhan yang saya sembah, saya tahu betul dia nggak suka yang KW-KW. Dia suka yang asli, ya kan? Original, 100% original kayak Jenang Gemi. Enggak promosi, tapi kita bisa beli teman-teman. Ini kan ada 100% originalnya di situ ya, Jenang Gemi. 100% original, real, sungguh-sungguh. Ya. Biarlah ungkapanmu tentang dia lahir dari pengenalan tentang dia yang sesungguhnya. Maksudnya adalah gini loh. Pernah nggak ada temanmu ngaku-ngaku kenal seseorang, padahal dia nggak kenal, ya kan? Nah, kadang kita kayak jadi orang Kristen kayak gitu, yang ngaku-ngaku kenal Tuhan, padahal kita nggak kenal. Itu yang saya maksud KW tadi. Ya. Biarlah ekspresimu keluar dari pengenalan itu juga, dan biarlah penyembahanmu hanya untuk melayani Dia. Ada amin. Jangan melayani diri sendiri ya. Tim musik biasanya kadang bisa terjebak di situ. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita harus menyembah? Saya kasih satu aja ya. Karena ada banyak alasannya kenapa kita harus menyembah. Saya kasih satu aja di 1 Tawarik 16 ayat 29. Satu Tawarik 16 ayat 29 sampai 31. Salah satu boleh bacakan dengan keras. Cowok. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segala bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ini poin sederhana banget, ya. Pertanyaannya kan kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kira-kira siapa yang bisa lihat jawabannya di situ? Jawabannya adalah karena itu perintah Tuhan. Katakan sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah kepadanya. Ini bukan Tuhan yang ngomong, tetapi ini adalah firman Tuhan yang sedang berbicara ke semua orang untuk melakukan itu. Gitu. Sehingga saya bisa katakan menyembah Tuhan itu adalah perintah Tuhan.
Kalau nanti teman-teman pengen tahu alasan lain kenapa kita harus menyembah, saya kasih tahu semuanya. Tapi malam hari ini tidak usah semua karena banyak banget. Ya. Menyembah Dia adalah tugas kita yang sudah menjadi bagian dari siapa kita saat kita menjadi milik Tuhan Yesus. Itu udah bagiannya. Kira-kira kalau kita beli anjing, apa yang kita expect tentang anjing itu? Jadi anjing yang baik untuk kita. Iya kan? Kita udah dibeli lunas sama darah Yesus. Jadi itu udah bagian dari yang harus kita lakukan. Tidak bisa dipungkiri kita semua diciptakan untuk memuliakan namanya. Ada yang percaya itu? Pakailah penyembahan itu adalah bentuk dari bagaimana kita memuliakan Dia. Kadang orang supaya pekerjaanku memuliakan Tuhan, supaya pacaranku memuliakan nama Tuhan, ya supaya keuanganku memuliakan nama Tuhan. Hei, muliakan Tuhan beneran dulu deh gitu ya. Dengan benar-benar menyembah Dia dengan sungguh-sungguh gitu. Menyembah bukan karena kita suka nyanyi, bukan juga karena memang sudah disuruh, bukan juga karena ini menjadi bagian dari budaya orang Kristen, tetapi inilah apa yang Tuhan mau dari kita. Dengar itu, penyembahan adalah apa yang Tuhan mau dari kita. Saya akan memilih memberikan apa yang Tuhan mau. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara mau ngasih itu? Ada amin? Ada yang mau? Atau cuma saya aja? Yang adalah penyembahan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan satu ayat. Tapi penjelasannya kok panjang. Roma 12 ayat 1. G ya, boleh baca G. Sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan, dan yang sempurna. Surah banyak yang siap memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan mulai hari ini. Ayat ini tidak ada relasi spesifik di ayat ini tentang worship. Kapan hari ada pertanyaan ke saya, apa perbedaan antara pengorbanan dengan worship, dengan penyembahan? Ya kan? Perbedaan antara sacrificing dan worship itu sendiri apa? Ini jawabannya. Setelah yang satu ini. Catat ini, sacrificing adalah bentuk dari worship itu. Nah, kok bisa? Untuk catatan aja, di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ada orang yang ditugaskan untuk musik dan bernyanyi dan nyanyi, itu baru ada di mulai zaman Tawarik. Di zaman Raja Daud, itu ada di 1 Tawarik 6, ada juga di 1 Tawarik 25. Ya kan, Yud barusan belajar Tawarik, betul? Ya kan? Ya, mesti gurunya ingat bacanya atau enggak ingat. Ya kan? Di situ dipilih, ada Yedutun, ada siapa lagi? Asaf, ada siapa lagi? Ada 3. Lupa saya tahu. One more. Asaf, Yedutun, dan Korah. Korah. Ya. Sebelum itu belum ada yang dikhususkan untuk melakukan musik dan nyanyian. Walaupun saya percaya secara pribadi pastilah mereka nyanyi nongkrong di rumah sendiri, di kemah sendiri gitu ya atau apa. Ya, karena begitu dipilih udah ada orang yang bisa gitu loh. Jadi pastilah mereka udah suka gitu. Nah, selama zaman sebelum itu bukan berarti mereka nggak pernah nyembah Tuhan. Ya.
Mereka sebelum zaman ada musik dan nyanyian itu bukan berarti mereka nggak nyembah Tuhan. Setuju nggak sih? Ya kan? Ya kan? Ingat tadi saya katakan worship bukan tentang lagu, bukan tentang musik, bukan tentang nyanyian. Worship itu tentang kamu menyatakan sesuatu, melakukan sesuatu untuk Dia karena kamu hormati orang itu, karena kamu kasihi orang itu, karena kamu sayangi orang itu. Cara bangsa Tuhan di zaman sebelum ada tim musik dan lagu, mereka melakukan persembahan. Persembahan di mezbah, ya kan, banyak tuh. Ada persembahan di kemah suci, ya kan. Dia melakukan hal itu. Cara mereka untuk melayani Tuhan, cara mereka untuk menyenangkan hati Tuhan adalah memberikan persembahan itu. Gitu. Dan kita bisa lihat juga walaupun nyanyian dan musik itu mulai ada, mulai zaman raja-raja, persembahan tidak dihentikan. Artinya nyanyian dan lagu tidak menggantikan persembahan. Artinya Tuhan mau tetap ada penyembahan dari hidup umatnya melalui persembahan itu juga. Atau bisa dikatakan persembahan adalah bagaimana kamu menyembah Dia juga. Nah, di ayat ini Paulus yang coba katakan di sini adalah bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah apa? Dikatakan ibadahmu yang sejati. Di bahasa lainnya adalah itu adalah worshipmu yang sejati. Jadi persembahan dan penyembahan itu adalah bagian yang gak bisa dipisahkan karena kamu mempersembahkan sesuatu karena kamu hormati orang itu. Betul gak sih? Kamu memberikan sesuatu karena kamu kenal orang itu, kamu mau orang itu, kamu tahu orang itu suka hal ini. Nah, Paulus menunjukkan level yang berbeda lagi bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai penyembahanmu. Tadinya burung dara, ya kan, domba, kambing, diubah ditambahkan dengan nyanyian. Dan sekarang digabungin sama Paulus bahwa tubuh seluruhnya untuk penyembahan. Masih ingat apa yang dilakukan Ayub? Sujud, menyembah, tubuhnya diberikan semua. Apa yang dilakukan beberapa Korah dan Daud tulisannya angkat tangan, tubuhnya digerakkan. Ada beberapa yang ditulis nanti baca lagi yang saya kasih tadi contoh-contohnya. Semua tubuhnya itu dikasih ke penyembahan itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun di ruangan ini dapat menyembah Tuhan dengan benar tanpa menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Tidak bisa kamu menyembah Tuhan yang benar tanpa menyerahkan keinginanmu sendiri. Pernah kan ngalami? Saya juga pernah, jujur-jujuran aja. Pernah datang di penyembahan benar-benar tidak mau menyerahkan apapun. Tidak bisa kamu menjadi penyembah yang benar tanpa menyerahkan keinginanmu sendiri dan bahkan fisikmu sendiri. Kalau kamu mau menjadi penyembah yang benar, serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya. Di dalam pengenalanmu akan Dia, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Alkitab harus sangkal diri, ya kan? Tahu gak sih banyak orang gagal kenal Yesus? Kenal Yesus beneran hanya karena mereka datang ke Yesus dengan asumsi, dengan ekspektasi, dengan semua ambisi mereka sendiri, sehingga mereka gagal mengenali Tuhannya. Terus mereka mulai coba mengenali Tuhan, terus mereka, oh Tuhan kok gini sih, Tuhan kok gitu sih, loh itu siapa Dia kok, ya terserah Dia, ya kan? Ya enggak sih? Kita kadang coba mengenali Tuhan dengan ekspektasi kita sendiri sehingga kita nggak bisa mengenali Tuhan siapa Dia beneran. Orang yang seperti ini tidak akan bisa mengenali Tuhan dengan sesungguhnya.
Nah, gimana bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau dia bahkan tidak mengenali Tuhan dengan benar? Terakhir saya katakan ini aja. Worship adalah tentang pernyataan siapa dia melalui seluruh tubuh hidup kita. Dan yang juga adalah bagaimana kita melayani dia. Itu adalah penyembahan itu sendiri. Surah banyak yang mau berubah di dalam hal ini. Ya. Karena ini bukan sesuatu yang kita buat-buat. Ini yang Tuhan mau. Gitu. Ini bukan sesuatu yang hanya diciptakan manusia. Ini yang Tuhan mau. Sehingga ini yang mau kita rubah di hidup kita. Tidak hanya bernyanyi, tapi bukan berarti yang nyanyinya salah, maksud saya. Gitu ya. Kalau kalian ngerasa nggak bisa nyanyi, ngomong aja nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting penyembahan dari hidupmu karena kamu kenal siapa dia. Terakhir saya cuma bilang jadilah penyembah yang benar, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang rindu untuk jadi penyembah yang benar mulai hari ini? Amin. Saya harap ini semua bisa membantu kita untuk lebih mengerti, lebih sedikit menambahkan pengetahuan teman-teman tentang penyembahan yang ada. Setelah ini kalau mau tanya sesuatu tentang hal itu, boleh saja, gitu ya. Oke, siapa yang mau berdoa untuk kita? Ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengajaran yang boleh Kau berikan pada kami melalui Pastor Giri ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk kami bisa mendengar apa yang jadi kerinduan-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa mengetahui ya Tuhan, apa yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Bukan karena ekspektasi kami ya Tuhan, tapi bagaimana Engkau mau untuk kami melakukannya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau ya Tuhan, Kau terus mengajar kami hari demi hari untuk kami dapat menjadi penyembah yang benar ya Tuhan. Yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Ajari kami terus ya Tuhan untuk kami lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Supaya kami memiliki hati yang rindu ya Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menyembah Engkau ya Tuhan dengan cara yang Engkau inginkan ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan, segenap hidup kami bukan hanya ketika hari Minggu ya Tuhan, tetapi setiap nafas kami, setiap langkah kami, setiap apapun yang kami kerjakan menjadi pelayanan untuk Engkau, untuk menyembah-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terimalah kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan. Ajar kami, sempurnakan kami ya Tuhan, karena Engkau sempurna. Kuduskan kami ya Tuhan, karena Engkau kudus, dan Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menebus kami dan yang mampu menguduskan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dengan darah anak-Mu yang mahal, dan Engkau menebus kami dengan lunas ya Tuhan. Sehingga saat ini kami mau ya Tuhan, hidup kami tidak lagi berfokus tentang diri kami sendiri, tetapi hidup kami berfokus tentang Engkau ya Tuhan, dan tentang apa yang Engkau ingin kami kerjakan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan telah menciptakan kami, dan Engkau telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik menurut pandangan-Mu terhadap kami masing-masing ya Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa menggenapi apa yang menjadi panggilan kami masing-masing di dalam kehidupan kami, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menyebarkan firman-Mu ya Tuhan, dan untuk memuliakan, membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Seperti di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami di dalam hidup kami memuliakan Engkau sehingga bumi ini seperti surga yang sedang turun ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, kekuatan kami bukan berasal dari diri kami sendiri, tapi kekuatan kami hanya berasal dari Engkau. Kami tidak mampu ya Tuhan melakukan ini dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau telah menurunkan Roh-Mu ya Tuhan, untuk memampukan kami berjalan menurut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengajaran hari ini ya Tuhan Yesus, dan kami mau berfellowship ya Tuhan, kami mau menikmati kebersamaan kami beserta dengan komunitas kami ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita ya Tuhan, karena Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 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 Selamat malam, Tuhan memberkati.